Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting untuk milih kampus. Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Program Studi Doktor Hukum, Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Magister Pendidikan, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Teknik Elektro, Program Studi Magister Arsitektur, Program Studi Bimbingan Konseling, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Hukum, Program Studi Pendidikan Kedokteran, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Fisioterapi, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Program Studi Keperawatan, Program Studi Manajemen Pajak. Karena kami datang untuk melayani. Nama saya Marjuki, saya saat ini adalah General Manager Human Resources di PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia telah memulai program internship 3+1 sejak 2015. Dan saat ini sudah memasuki tahun kelima dan sudah cukup banyak mahasiswa yang datang ke Paros. Di sini kami sama-sama belajar hal yang sangat positif, terutama bagaimana menggunakan teknologi untuk membuat suatu bisnis lebih baik ke depannya. Jadi kalau bicara apakah ada nilai positif dari 3+1, jawaban saya sangat positif sekali, terutama bagi perusahaan untuk bisa bertahan hidup beberapa abad ke depan. Tentu akhir kata kami sangat berterima kasih dengan Binus University. Dengan adanya program 3+1 ini sangat membantu kami di industri untuk terus berkontribusi banyak bagi bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya kita sama bisa membangun Indonesia lebih sukses dalam berbagai bidang, terutama di teknologi. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat.
PPM School of Management. Karena hidup tidaklah sekadar hadir. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go! Yo, what's up semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah, sekarang ada teman-teman mau ke sekolah kami. Yuk, mending kita lihat-lihat apa aja sih di Smart Penabur Kota Wisata. Let's go!
Sepertinya kalian butuh hiburan. Hei! Kau mencuri rotiku kan? Hah? Mencuri? Hei, tunggu! Ada apa ini? Yang mencuri rotiku status melayani pelanggan. Anak-anak itu kelaparan. Percaya padaku. Hei! Ini yang kau mau. Aku tidak akan pergi tanpa gang itu. Aladin, dasar kamu pencuri! Jadi senang jatuh. Gak jauh. Orang itu pasti ada di luar sana. Oh, wahai kau yang memanggil, patuhi sumpah. Kau siap hingga berjalan. Baiklah, Jin ingin menjadi seorang pangeran. Senang bertemu denganmu juga, Yang Mulia. Sepertinya aku tidak pernah mendengar tentang Abawa. Tempatnya ada di utara. Selatan. Tempat terdekat jika kau melewati sekitar sana. Apa yang karakteristik dibeli dengan benda mahal itu? Kau. Oh,
suatu hari nanti aku akan tinggal di sana. Maukah kau menikah denganku? Jika kamu membunuh Maleficent, tahta ini milikmu. Seorang bayi telah lahir dan akan ada perayaan. Jarinya akan tertusuk jarum pintal dan akan tertidur untuk selamanya. Kita akan mengundang Aurora untuk makan malam bersama. Dengan satu syarat, ia mengajak ibu angkatnya juga. Musnahlah kau! Aku menjijikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Wanderlust 3 Shatter the Myth. Sebelumnya, perkenalkan, saya Michael. Dan saya Valerie, selaku host dari acara Wanderlust tahun ini. Kami ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Yaner, selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Kota Wisata, beserta jajaran, para guru yang kami kasihi, teman-teman Spekta, dan juga para penonton yang pastinya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan Wanderlust 3 Shatter the Myth. Tahun ini, Wanderlust kembali hadir dengan sentuhan baru yang misterius. Siapa nih yang kangen nonton pagelaran seni drama SMAK Penabur Kota Wisata yang keren ini? Aku Val, tapi aku penasaran deh, tema tahun ini apa ya? Dengar-dengar, tahun ini Wanderlust 3 mengambil tema dari film Maleficent deh, Mike. Oh ya, berarti keren banget ya? Pastinya, Mike. Walaupun acara tahun ini masih dilakukan secara online, tapi dijamin deh, gak kalah seru sama acara di tahun-tahun sebelumnya. Jadi makin gak sabar deh nontonnya. Tunggu. Sebelum kita nonton, ada baiknya kita sapa terlebih dahulu orang-orang hebat yang telah membantu acara ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu acara ini. Adapun para sponsor yang mendukung perjalanan Wanderlust 3 adalah sebagai berikut. Universitas Kristen Indonesia, Universitas Bunda Mulia, Universitas Kristen Maranatha, Binus University, Universitas Ukrida, Universitas Tarumanegara, I3L, dan juga PPM School of Management. Tidak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para cast dan juga kru yang sudah bekerja keras dalam menyiapkan acara Wanderlust 3 ini. Bener banget nih. Oh iya Val, selain kita berdua, ada yang ingin menyapa para penonton kita juga nih. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Yaner selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Kota Wisata. Kepada Bapak Yaner, dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yaner, Kepala SMA Kristen Penabur Kota Wisata, menyapa dan menjumpai kita semua dengan harapan kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Satu kebanggaan untuk SMA Kristen Penabur Kota Wisata yang pada hari ini akan menggelar kembali pagelaran drama Wanderlust 3 yang mengangkat tema Shatter the Myth. Sebagai salah satu sekolah yang memiliki ciri khas leadership, tentunya sekolah ingin memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh siswa untuk bisa mengembangkan bakat mereka menjadi pemimpin yang inspiratif. Tidak hanya di bidang organisasi, tetapi juga di bidang leadership dan manajerial. Terbukti bahwa penggarapan dari Wanderlust 3 ini berhasil dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, khususnya kepada seluruh panitia yang menangani pagelaran drama ini, yang terdiri dari semua siswa-siswa SMAK Penabur Kota Wisata. Kepada aktor dan aktris yang selalu semangat dan kompak, terima kasih untuk usaha dan kerja keras kalian. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada orang tua dan seluruh guru yang mendukung siswa-siswa di dalam menyelenggarakan penggarapan Wanderlust 3 ini.
Dan kepada sponsor, saya ucapkan terima kasih untuk kerja sama kita semua sehingga Wonderlust 3 bisa berhasil dan bisa diselenggarakan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua dan selamat menikmati pagelaran drama SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Wonderlust 3, Shatter the Myth. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Yaner atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari sutradara Wonderlust 3 Shatter the Myth. Kepada Bianca Heidi dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bianca Heidi selaku sutradara dari acara drama Wonderlust 3 Shatter the Myth. Pada kesempatan kali ini, saya memulai dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah Ia limpahkan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yanel selaku kepala sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan support dari awal sampai akhir acara Wonderlust ini. Kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing dan memberikan arahan untuk setiap siswa yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Wonderlust 3 yang telah memberikan tenaga dan waktu mereka demi memaksimalkan acara ini. Kepada PIC dari setiap divisi yang telah saling berkoordinasi agar segala hal yang dibutuhkan dapat diadakan. Kepada tim cast yang telah melakukan performance terbaik mereka. Dan terima kasih kepada staf sekolah yang juga turut membantu dalam kelancaran Wonderlust 3 ini. Seluruh panitia dan cast telah merancang, mempersiapkan, dan akhirnya mewujudkan Wonderlust 3 Shatter the Myth. Jadi, kami semua mengharapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat menikmati hasil karya kami. Jika ada kekurangan atau mungkin kata-kata yang tak berkenan, saya selaku sutradara mewakili semua panitia meminta maaf sebelumnya. Akhirnya, saya dan keluarga besar Wonderlust 3 mempersembahkan Wonderlust 3 Shatter the Myth SMAK Penabur Kota Wisata. Please enjoy and support us. Thank you. Terima kasih kepada Bianca Heidi atas kata sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama pagelaran seni SMAK Penabur Kota Wisata 2022 Wonderlust 3 Shatter the Myth. Enjoy the show! Pada suatu ketika, berdiri dua kerajaan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, hidup rakyat yang dipimpin oleh seorang raja yang angkuh dan serakah. Sedangkan di sisi lainnya, ada para Moors yang hidup dengan segala keunikan dan keindahannya. Para Moors hidup tanpa pemimpin, namun mereka mempercayai satu sama lain. Ada seorang gadis peri yang melindungi para Moors. Ia bernama Maleficent. Ada apa ini? Maleficent. Ada perampok di kebun berlian. Dia dari kerajaan manusia. Dia akan menghancurkan Moors. Tenang. Aku akan bertemu dengannya. Aduh, semoga ini tidak berakhir perang lagi deh. Maleficent pergi menuju kebun berlian dan menemui si pemuda. Tetapi, pemuda itu bersembunyi darinya. Carla, apa yang kau lakukan di sana? Enggak. Mereka akan membunuhku kalau aku keluar. Mereka terlihat sangat mengerikan. Hei, kami tahu mencuri memang jahat, tapi kami tidak akan membunuh. Maafkan aku. Aku hanya ingin berjalan-jalan.
Morse terlihat sangat indah. Namaku Steven. Siapa kau? Kembalikan apa yang kau pegang. Kembalikan apa? Jangan pura-pura. Namaku Maleficent. Tenang saja, aku akan mengantarmu pulang. Maleficent mengantar Stefan sampai ke tepi Morse. Suatu hari nanti, aku akan tinggal di sana. Memangnya kamu tinggal di mana? Di dalam lumbung. Orang tuamu petani. Orang tuaku sudah meninggal. Orang tuaku juga. Sebaiknya aku pergi dulu. Sampai jumpa, Maleficent. Sebaiknya kamu tidak kembali ke Morse karena Morse tidak aman untuk manusia. Jangan khawatirkan tentang aku. Stefan dan Maleficent membentuk pertemanan yang erat. Hubungan mereka bertumbuh melebihi hanya pertemanan. Pada ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberikannya sebuah hadiah, berupa sebuah janji cinta sejati. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi Stefan mulai mengabuti pemikirannya. Kerajaan manusia menyerang para Morse. Serang! Akan tetapi, kekuatan pasukan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan penghuni Morse. Dengan cepat, para pasukan manusia sudah jatuh ke lutut mereka, dan sang raja telah terluka parah. Kerajaan manusia mundur dengan sekejap, dan raja manusia harus diam di ranjangnya untuk pulih. Jika kamu membunuh Maleficent, tahta ini milikmu. Sungguh? Kau tidak percaya aku? Aku adalah raja kerajaan ini. Dengar, monster itu berbahaya. Bawa dia kepada aku, dan pastikan dia sudah mati. Dalam kebingungannya, Stefan pergi kepada Maleficent dan merawatnya dengan hati yang bimbang. Maleficent! Steven, apa kabar manusia? Maleficent, mereka datang untuk mengejarmu. Aku terkejut. Aku sangat rindu padamu. Mereka menghabiskan waktu mereka bersama bersenang-senang di Morse. Tetapi, ketika Maleficent tertidur di pangkuannya, Stefan mengeluarkan pisau dari sabuknya. Tapi ia tidak bisa membunuh Maleficent. Berpikir bahwa sayap Maleficent merupakan sumber kekuatannya, Stefan memutuskan untuk memotong sayap Maleficent.
Setelah ia membawakan sayap Maleficent ke depan raja, Stefan pun naik ke tahta. Namun, Maleficent menjadi wanita yang penuh dendam, dan Moors menjadi tempat yang suram. Dalam perjalanannya, Maleficent melihat seekor burung gagak yang telah tertangkap 2 pemburu. Jadilah manusia. Apa yang terjadi? Kau merubahku menjadi manusia? Apa yang telah kau lakukan? Aku menjijikkan. Apa kau lebih senang mati? Jujur saja, aku tidak yakin. Aku yang menyelamatkanmu. Kau harus tahu itu. Ya, maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan melayanimu dan memberikan apapun padamu yang mulia. Kau akan jadi sayapku. Sayap? Diaval terbang ke kerajaan manusia dan melihat Stefan dan sang ratu bersama anaknya. Hei, apakah kau tahu? Permaisuri telah melahirkan. Benarkah? Seorang putri telah lahir. Ayo kita ke sana. Ayo. Seorang putri kerajaan telah lahir. Diaval dengan segera terbang kembali ke Maleficent. Oke, jadi aku tidak melihat apapun, tapi seorang bayi telah lahir dan akan ada perayaan. Maleficent menahan air matanya dan mengubah kesedihan tersebut menjadi rasa murka. Ia merencanakan balas dendam kepada Stefan. Maleficent mengangkat tongkatnya dan pergi ke kerajaan manusia dengan Diaval mengikuti dengan setia di belakangnya. Yang mulia, kami adalah peri dari Moors. Mereka datang untuk memberi hadiah. Bukan hadiah biasa, kami akan memberikan sihir. Oh, Aurora yang manis, kuberikan padamu dekat kecantikan. Aku doakan agar kau selalu merasa bahagia. Dan aku akan memberimu... Lihatlah perayaan ini. Dan tidak ada yang mengundang. Raja Stephen. Tenang saja. Aku hanya akan memberikan hadiahku. Maleficent, kami tidak butuh hadiahmu. Jangan mendekati bayi itu, Maleficent. Pergi, Maleficent. Dengar dengan baik. Di umurnya yang ke-16 tahun, jarinya akan tertusuk jarum pintal dan akan tertidur untuk selamanya. Maleficent, tolong jangan lakukan itu. Kau pemohon. Baiklah. Putri dapat dibangunkan hanya dengan kecupan cinta sejati. Dan takkan dapat dipatahkan untuk selamanya. Dengan itu, Maleficent pergi meninggalkan kerajaan manusia. Raja Stefan menyuruh agar semua jarum pintal dihancurkan, dibakar,
dan dikunci di penjara terdalam kerajaan. Setelah ratu kerajaan meninggal karena sebuah penyakit, Aurora dibawa ke hutan untuk dijaga dan dibesarkan oleh ketiga peri. Ia tumbuh menjadi gadis yang menawan dan penuh rasa ingin tahu. Tidak lama sebelum ulang tahun ke-16-nya, ia pergi masuk sendirian ke hutan Moors. Dan di sana, dia melihat Maleficent. Hei, keluarlah, jangan takut. Siapa yang takut? Kalau begitu, ayo keluar. Nanti kau yang takut. Aku tidak takut. Oh, halo Ibu Pri, aku mengenalimu. Kau adalah orang yang merawatku sejak aku kecil. Oh ya. Dan kau burung yang cantik. Halo Aurora. Wah, semua ini sama seperti yang kubayangkan. Aurora, Maleficent, dan Diaval menghabiskan waktu mereka mengelilingi Moors. Semakin lama, kasih sayang Maleficent kepada Aurora tumbuh semakin besar. Aurora, duduklah. Di bumi ini, banyak kejahatan besar. Jangan khawatir Ibu Pri, sebentar lagi aku berumur 16 tahun. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku punya ide. Setelah aku berumur 16 tahun, kita akan tinggal di Moors bersama. Kau tidak perlu menunggu. Benarkah? Kalau begitu, aku akan beritahu bibiku dulu. Sampai jumpa Ibu Pri. Ketika Aurora sedang menggumam ke dirinya sendiri di hutan, seorang pangeran yang tersesat menghampirinya. Aku akan pergi dari rumah. Tidak. Permisi Nona Muda. Maaf. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu. Aku kemari untuk mencari kerajaan Raja Stefan. Dan ya, aku sedikit tersesat. Apakah kau tahu arahnya? Kerajaan di sebelah sana. Oh, ya. Terima kasih. Kalau begitu, aku harus pergi sekarang. Maaf karena tadi sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Jadi, siapa namamu? Namaku Philip. Bagaimana denganmu? Aku Aurora. Senang bertemu denganmu, Philip. Aurora. Senang bertemu denganmu juga. Aku harus pergi sekarang. Tunggu. Apakah kau akan melewati jalan ini lagi? Jalan ini? Ya, pastinya. Sampai jumpa. Dengan hati yang girang, Aurora pulang menemui bibinya. Bibi, aku pulang. Hai Aurora. Aku ingin membicarakan sesuatu kepada kalian. Ada apa itu Aurora? Katakan saja. Apa itu? Jadi, sebentar lagi aku akan berumur 16 tahun. Dan aku akan pergi dari rumah. Kau bercanda kan? Apa maksudmu Aurora? Apa? Dengar kau Nona Muda, aku tidak mungkin menghabiskan 16 tahun waktuku di gubuk jelek ini bersama dua orang menyebalkan ini. Rasanya semua sia-sia. Kami akan membawa kamu ke tempat ayahmu besok pagi. Oh tidak. Ayahku? Kalian bilang orang tuaku sudah meninggal. Aurora, duduklah. Setelah mengetahui mengenai kebenarannya, Aurora berlari ke Moors mencari Maleficent. Ibu Pri. Aku di sini. Begini, apakah kau tahu mengenai kutukanku? Bibiku bilang, aku dikutuk oleh seorang penyihir, tapi aku tidak ingat namanya. Namanya Maleficent. Benar. Apakah itu engkau, Maleficent? Tunggu, jangan mendekat. Kau adalah orang yang terjahat, terburuk di dunia.
Aurora berkuda menuju istana dan tiba di sana. Ia dibawa prajurit untuk menemui ayahnya. Maaf yang mulia, saya menemukan anak miskin ini di depan gerbang. Dia mengaku sebagai Tuan Putri. Ayah, ini aku, Aurora. Kau mirip sekali dengan ibumu. Mereka membawamu pulang sehari lebih cepat. Sudah kukatakan kepada 3 peri bodoh itu. Bawa dia pergi kamarnya. Baik yang mulia. Pergi! Ikut aku. Siapkan pasukan. Maleficent datang. Senang menjadi kecil lagi. Wah, lihat kakiku. Aku suka kaki kecilku. Perhatikan. Kita harus segera menemukan Aurora atau Raja akan memegang kepala kita. Saat dikurung di kamar, kekuatan sihir memanggil Aurora untuk menyentuh jarum pintal terkutuk di gudang. Aurora. 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 Sementara itu di hutan, Pangeran Philip tidak sengaja bertemu dengan Maleficent. Aku mencari seorang gadis. Tentu saja. Aku butuh kuda. Maleficent, Diaval, dan Philip akhirnya bergerak cepat menuju istana. Lebih cepat, Diaval. Di istana, kekuatan sihir terus memanggil Aurora. Tuan Putri akan jatuh tertidur bagaikan mati. Aurora. Aurora. Jarinya akan tertusuk jarum roda pemungut, lalu jatuh tidur bagaikan mati. Tak ada kekuatan di bumi ini. Tidur bagaikan mati. Maleficent merasakan kutukannya telah terjadi. Sudah terjadi. Mereka menarik pengawal. Dia menunggumu di dalam. Jika kita masuk, mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup. Maka jangan ikut. Ini bukan pertarungan. Terima kasih banyak. Aku membutuhkanmu, Diaval. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Aku bisa mendengarmu. Kini Aurora terbaring di tempat tidurnya. Stefan hanya bisa memandangi putrinya dan berharap keajaiban akan terjadi. Lihatlah dia. Lihatlah perbuatan kalian. Dia hanya tertidur. Hanya tertidur. Hanya tertidur katamu. Dia hanya tertidur. Untuk selamanya. Tapi bagaimana dengan ciuman itu? Ya, cuma cinta sejati. Cinta sejati tidaklah ada. Tapi hanya itu kesempatan yang ada, Yang Mulia. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa menyerahkan. Ayo teman-teman. Tapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Cinta sejati kan tidak jatuh dari pohon. Maaf, tapi aku tidak tahu. Aku di mana?
Di kastil Raja Stefan. Aneh. Inilah tujuanku. Bagaimana bisa aku tiba di sini? Kenapa kau kemari? Ayahku. Dia Raja Yulset. Dia mengutusku untuk menemui Raja Stefan. Wah, seorang pangeran. Dia pangeran. Para peri membawa Pangeran Philip masuk dan menyuruhnya mencium Aurora. Aurora! Dia mengenalinya. Kenapa dia tertidur? Dia terkena kutukan cinta sejati. Maka kau menciumnya? Menciumnya? Kita baru pernah bertemu sekali. Aku merasa tidak pantas. Jadi kau baru pertama kali mendengar cinta sejati. Ayo cium dia. Ayolah. Philip mencium Aurora. Tapi sayang, tidak terjadi apa-apa. Aurora masih tertidur dalam kutukan. Kau tidak menciumnya dengan benar. Pastinya ini cuma cinta sejati. Padahal aku yakin sekali dia orangnya. Karena ciumannya tidak bekerja, para peri dengan kesal membawa Pangeran Philip keluar. Aurora. Aku tak akan meminta ampunanmu. Karena yang kuperbuat tidak dapat dimaafkan. Aku larut dalam benci dan dendam. Oh, Aurora yang manis. Kau mengambil bagian yang tersisa dari hatiku. Dan kini aku kehilangan dirimu selamanya. Aku bersumpah, kau tak akan disakiti selama aku hidup. Tak akan ada satu hari pun tanpa aku merindukanmu, Aurora. Halo, Ibu Peri. Halo, Berupa. Cinta yang paling sejati. Seorang pengawal memberitahu Raja Stefan bahwa Maleficent sudah tiba di istana. Raja kemudian memerintahkan prajuritnya untuk siap berperang. Jadi kita ke Mur sekarang? Jika itu mau. Tahan dia! Mundur! Nyonya! Mundur! Hentikan! Hentikan! Aurora, lari! Aurora lari dan bersembunyi di kamar ayahnya. Lalu, ia menemukan sayap Maleficent yang disimpan ayahnya. Ia melepaskannya dan sayap itu terbang kembali kepada pemiliknya. Sementara di tempat lain, para prajurit sudah mengepung Maleficent. Bagaimana rasanya? Jadi peri di tempat yang bahkan bukan tempat. Bunuh dia. Baik. Bunuh kau. Tembak. Sayap Maleficent kembali menempel pada tubuhnya. Kekuatannya telah kembali. Ia mampu berdiri lebih tegar dan melepaskan rantai yang mengikatnya.
Maleficent membawa Raja Stefan keluar jendela dan ingin membunuhnya. Maleficent meruntuhkan dinding durinya. Ia mengajak Aurora untuk melihat seperti apa Moors dahulu ketika Maleficent masih kecil dan hatinya masih bahagia. Dan sekarang, dia sudah kembali bahagia. Ya di sana, cepat-cepat, mereka sudah menunggu. Kami persembahkan mahkota ini kepada Aurora, yang dimana kami... Kini, kerajaan telah bersatu. Dan ini adalah ratu kalian. Pada akhirnya, kedua kerajaan berhasil disatukan. Bukan oleh pahlawan ataupun penjahat seperti yang diramalkan legenda. Tapi oleh seorang pahlawan yang juga merupakan penjahat. Dan namanya adalah Maleficent. Visions are seldom all they seem. But if I know you, I know what you'll do. You will be at once the way you did once upon a dream. So familiar, a gleam, and I know it's true that visions are seldom all they seem. But if I know you, I know what you'll do. You will be at once the way you did once upon a dream. Namun, Maleficent masih dibenci sampai sekian lama. Memang, dia telah mengutuk Tuan Putri Aurora. Tetapi itu sebelum ia menemukan cahaya dalam hati gadis itu dan membesarkannya seperti anak sendiri. Lagi pula, cinta Maleficent-lah yang mematahkan kutukan tersebut. Namun tampaknya, hal itu dilupakan dengan begitu saja. Begitulah
kisah yang berulang kali diceritakan, dan Maleficent kembali menjadi seorang penjahat. Hei, sudah waktunya. Ayo kita panggil semuanya. Ini untuk hari yang penting. Ayo semuanya bangun. Kalian ingat rencana rahasianya kan? Ingat dong, jadi kapan aku bisa beritahu tentang itu? Sabarlah tuh Sungwit. Apakah menurut kalian Ratu Aurora sudah bangun? Dia bukan lagi tidur, tidak? Aku Ratu Murs, dan aku juga manusia. Kita semua harus belajar untuk berbuat baik. Izin berbicara, Yang Mulia. Bibi, kalian harus menunggu giliran seperti yang lain. Ini tidak bisa ditunda, Yang Mulia. Tidak untuk sedetik pun. Atau aku bisa meledak, sungguh. Apakah itu? Dia datang membawa hadiah. Getah pertama dari pohon hangat. Ini untuk hari yang penting. Hari penting apa? Ayolah, kalian mau kemana? Bibi, aku tidak ada waktu untuk bermain. Bibi, berhenti, gaunku sudah kotor. Aurora. Philip, sedang apa kau di sini? Aku mencarimu. Maaf, aku tidak bisa bicara sekarang. Murs sedang banyak keluhan. Tetapi aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Ya. Menurutmu, apakah akan ada persatuan? Persatuan? Ya, persatuan kedua negeri antara Ystad dan Murs. Aku membayangkan sebuah jembatan. Oh, jembatan. Ya, jembatan. Persatuan adalah ide yang bagus. Jika kedua sisi bersatu. Aku masih mengusahakan itu. Tunggu, kau mengenakan rompimu. Apakah kau terlibat dalam semua ini? Jika kau sibuk, aku bisa kembali. Sungguh, tidak apa-apa. Jadi kau ingin bicara tentang apa? Aurora, kukira aku bisa memutuskan hari ini hanya untuk kita berdua saja. Aku telah cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Tidak ada sihir ataupun kutukan yang dapat memisahkanku darimu. Kau yakin ini waktu yang tepat? Philip, ayolah. Baiklah. Aurora. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Sungguh? Wih, pernikahan rahasia. Oke, jadi ada berita kecil. Tidak ada akibat buruknya dan tidak ada juga alasan untuk bereaksi berlebihan. Hanya saja Pangeran Philip telah menghilang. Tidak Nyonya, Pangeran Philip telah terkena sakit kuning. Tidak Nyonya, Pangeran Philip. Oh, kusta. Tidak Nyonya. Pangeran Philip telah meminta Aurora untuk menjadi... Jangan merusak pagiku. Ayah, Ibu. Bagaimana? Apa jawaban Aurora? Dia bilang iya. Yes! Ini berita bagus. Akhirnya dua kerajaan bisa bersatu.
Ya, mungkin selama ini aku egois untuk melihat dari sisi yang salah. Kau sudah memberikan keputusanmu. Sekarang waktunya untuk merayakan. Aku senang ibu akhirnya setuju denganku. Lebih dari itu, kita akan mengundang Aurora untuk makan malam bersama. Dengan satu syarat, ia mengajak ibu angkatnya juga. Tapi yang mulia, saya bersikeras dalam hal ini. Kita akan bertemu dengan orang yang membesarkan Aurora di istana ini. Ibumu betul, tapi aku ragu ibu angkatnya akan... Tidak, lagi pula sebentar lagi kita akan menjadi keluarga. Pengawal. Ya, yang mulia. Kabarkan ke seluruh kerajaan bahwa putraku akan menikahi Aurora dan Maleficent akan datang untuk makan malam. Baik, yang mulia. Saya akan kabarkan berita ini ke seluruh kerajaan. Lihat, dia datang. Wah. Jadi Philip melamarku. Yang malam, dia akan segera pulang. Aku menjawab ya. Tidak. Kenapa ibu tidak menyukai Philip? Dia manusia. Dan aku juga manusia. Dan aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dengar buruk rupa, cinta tidak selalu berakhir bahagia. Ibu, aku hanya meminta ibu untuk mempercayaku sekali saja. Kumohon. Oh ya, malam ini Raja dan Ratu Yusted akan merayakan pertunangan ini. Mereka mengundang kita untuk makan malam. Mereka mengundangku? Dengarlah, mereka tidak akan mau aku ada di sana. Buat apa aku ada di sana? Karena ayah dan ibu Philip ingin bertemu dengan ibuku sendiri. Kumohon. Philip, ayah ingin kau menerimanya. Pedang ayah? Karena kau, Ustadz dan Mos akan segera bersatu. Cintamu kepada Aurora akan membawa perdamaian untuk generasi mendatang. Pakailah malam ini agar kau tahu kau tak akan perlu menggunakannya. Menurut ayah, apakah ibu benar-benar tidak keberatan dengan keputusanku? Jangan khawatir anakku. Ibumu akan belajar untuk mencintai orang yang kau cintai. Ratu Ingrid mengunjungi Lake Spittle yang sedang bereksperimen dengan tumbuhan Tomblum yang dicuri dari Morse. Yang Philip dan Raja John tidak ketahui, ia memiliki sebuah rencana terselubung untuk mencelakai Aurora dan Maleficent. Aurora sangat mencintai pria itu, kau tahu. Kau telah melakukan hal yang baik. Baik. Nyonya. Aku punya sesuatu untukmu. Kain ini kuberikan kepadamu agar keluarga Philip dan kau juga lebih nyaman. Mungkin ini ide yang buruk. Tidak. Tidak apa-apa. Maleficent, Aurora, dan Diaval mendatangi kerajaan Ulstead. Hal ini menyebabkan ketakutan pada para penduduk dan semua menjadi ricuh. Para pria bersiaga dengan senjata mereka dan para wanita membawa anak-anak mereka menjauh dari Maleficent. Aurora, ini adalah sebuah kehormatan. Selamat datang di Ulstead. Kamu adalah gadis yang cantik sekali, Aurora. Aku bisa melihat bagaimana kau berhasil mencuri hati Philip. Terima kasih, Yang Mulia. Bunga di rambutmu. Aku alergi. Oh, maaf. Oh, tidak apa-apa. Bunganya cantik, sama sepertimu. Maleficent, senang bertemu denganmu lagi. Perkenalkan, ini ayahku, Raja John dari Ulstead, dan ini ibuku, Ratu Ingrid. Selamat datang di rumah kami. Kau baik sekali telah mengundangku di sini. Jangan tersenyum. Aku yakin kau tak kesulitan untuk menemukan rumah kami. Kenapa aku kesulitan? Dia hanya rumah sebasi. Tenanglah. Silahkan, anggap saja rumah sendiri.
Apakah ada masalah? Yang mulia, seperti kau yang sensitif terhadap bunga, Maleficent sensitif terhadap besi. Oh, aku tidak tahu. Singkirkan itu segera, cepat. Kami punya sebuah hadiah kecil untuk Philip dan Aurora untuk merayakan masa depan mereka bersama. Aku tidak sabar untuk menantikan seorang anak kecil yang berlarian di istana. Istana ini? Tentu, ini akan menjadi rumah mereka. Aku mendengar Aurora memiliki istana miliknya sendiri. Betul yang mulia. Aku penasaran, bagaimana Aurora bisa menjadi Ratu Mors? Aku yang membuatnya menjadi ratu. Yang aku tahu, ia memiliki 2 istana. Yang pertama di Mors, dan yang kedua yang merupakan peninggalan ayahnya, Raja Stefan. Benar kan? Istana tersebut bukan lagi milikku. Itu telah diserahkan kepada rakyat. Jadi, kamu sebenarnya merupakan putri sejati, bukan? Walaupun Raja Stefan sudah meninggal. Atau dibunuh? Tolong ingatkan aku. Apakah dia wafat atau dibunuh? Keduanya. Aku teringat kisah seseorang bayi yang dikutuk untuk tidur selamanya dan tidak akan pernah bangun. Benarkah? Siapa yang tega berbuat hal seperti itu kepada anak yang tidak bersalah? Beberapa peri di Mors menghilang. Tampaknya telah dicuri oleh pemburu yang tampaknya diberi perintah. Tampaknya kau sedang menuduh raja. Yang mulia, saya harus melaporkan bahwa 2 orang petani ditemukan tewas persis di luar Mors. Dan kabarnya mereka sudah menghilang selama beberapa hari, Yang mulia. Kita semua tahu, perbatasan Mors dibuka, tetapi manusia tidak disambut. Benar? Apa yang sebenarnya kau maksud yang mulia? Orang-orang yang tak bersalah telah dibunuh di Mors. Cukup. Kita di sini untuk merayakan. Maafkan aku, Raja benar. Ini adalah awal untuk hidup yang baru bagi Aurora. Kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat untuk membesarkan gadis ini, Maleficent. Sekarang, Aurora akan mendapatkan cinta dari keluarga sesungguhnya, ibu sesungguhnya. Malam ini, aku sudah menganggap Aurora sebagai anakku. Tak akan ada persatuan, tak akan ada pernikahan. Maleficent! Kita harus melindungi raja. Maleficent, tolong hentikan. Apa yang dia perbuat kepadamu? Ayah! John! Ini kutukan! Maleficent telah mengutuk raja! Apa yang telah kau lakukan? Tidak melakukan apapun. Aurora, kita pulang sekarang. Aurora, tolong selamatkan dia. Kumohon. Kecewa karena Aurora tidak mempercayainya, Maleficent terbang keluar dari kerajaan diikuti oleh Diaval. Namun dari atap istana, seorang pengawal melepaskan panah ke arah Maleficent. Ia tidak dapat mengepakkan sayapnya dan tongkatnya menjadi kering. Maleficent jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus, sama halnya dengan Diaval yang berubah dari wujud gagaknya dan terpaksa mendarat. Beri jalan. Tolong jangan ganggu raja. Kita semua telah melihat apa yang telah Maleficent perbuat kepadanya. Maafkan aku. Jika raja terkutuk, maka terkutuk pula lah kerajaan ini. Padahal ia hanya ingin perdamaian. Ini salahku, maaf. Oh sayang, kamu tidak perlu minta maaf. Maleficent memang ancaman bagi semua orang, terutama dirimu. Kita akan melindungimu, Aurora. Cobalah ibu menciumnya. Ku dengar cara untuk membatalkan kutukannya bisa dengan ciuman cinta sejati. Kurasa itu tidak akan berhasil. Ibu coba saja dulu. Kau ingin perdamaian, maka beristirahatlah dengan damai.
Sudah aku bilang, ini bukan seperti di cerita dongeng. Aku harus kembali ke Moor sekarang. Tunggu aku. Philip, aku harus menemui Maleficent. Dia bisa membatalkan kutukannya. Tapi ini sudah tengah malam, Aurora. Aku akan ikut denganmu. Lebih baik kau tinggal di sini dan jagalah keluargamu. Kau juga termasuk keluargaku. Sudah, Philip, biarkan saja dia pergi. Mana tahu ia bisa menolong ayahmu ini. Maleficent yang tenggelam di dasar laut tiba-tiba diselamatkan oleh salah satu makhluk yang mirip dengan dirinya. Makhluk itu membawa Maleficent ke suatu goa. Dibaringkannya Maleficent, dan kemudian dibalutkanlah lukanya dengan kain putih. Seketika, terjagalah Maleficent, dan ia tampak bingung akan tempat itu. Ia mencari-cari jalan keluar yang mengantarnya ke goa di mana banyak makhluk yang mirip dengannya sedang berkumpul dan bercakap-cakap. Apakah kalian mendengarnya? Ini adalah pesan umat semua manusia. Waktunya kita semua mati. Memang sudah berabad-abad manusia menggunakan besi untuk menyerang kita. Dan kita hampir punah. Mereka mengambil besi dari bumi, membuat pedang dan perisai, membuang kita ke tanah. Tapi inilah yang akan menghabiskan kita. Tapi kita sekarang aman di sini, Bora. Tapi mau sampai kapan? Mereka akan selalu menyerang kita tanpa henti. Aku menyatakan perang sekarang juga. Terlalu banyak manusia dan kerajaan. Kita tidak akan menang dengan cara ini. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kita mempunyai makhluk yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka semua sebelumnya. Kita punya dia. Dia mempunyai kekuatan yang tidak kita miliki. Tapi dia terluka, Bora. Kau, bau manusia. Seharusnya Connell tetap membiarkanmu ada di dasar laut. Ku tahu itu ada di situ, di dalam dirimu. Lihat kan, itulah yang menyelamatkan kita. Ikut aku, akan kuberitahu siapa kami. Kami adalah Dark Fae, sama seperti dirimu. Kini hanya kami yang tersisa di sini, di tempat yang jauh dari manusia. Kami bertahan hidup, namun banyak juga korban jiwa. Hanya ini tempat kami berlindung. Seharusnya mereka bermain di atas pohon dan sungai, tapi malah besar di pengasingan. Aku bisa melindunginya. Caranya adalah dengan berperang melawan manusia. Aku berperang melawan manusia seumur hidupku. Tidak semua. Ada satu yang kau besarkan seperti anak sendiri. Mungkin kita bisa hidup berdampingan dengan mereka tanpa perang. Itu tidak akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, pesuruh Ratu Ingrid mengumumkan akan adanya pernikahan Pangeran Philip dengan Aurora kepada rakyat Moors dan mengundang semua yang dapat hadir ke pernikahan tersebut. Hal itu sampai pada telinga Bora. Dan ia pun mengumumkan kepada kaum Fae yang lain untuk mempersiapkan perang saat hari itu tiba. Di sisi lain, Connell menunjukkan seekor phoenix berapi-api kepada Maleficent. Dengan harapan ia dapat sadar akan jati dirinya yang asli dan mau membantu kaum Fae untuk melawan manusia. Terlebih, mendamaikannya dengan mereka. Gaun ini Pri-Pri yang membuatnya. Aku menggunakan gaun ini ketika menikah dengan raja. Aku pikir itu gaun yang sempurna. Begitu pula denganku. Jangan khawatir Ibu Pri, sebentar lagi aku berumur 16 tahun. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku punya ide. Setelah aku berumur 16 tahun,
kita akan tinggal di Moors bersama. Aurora, apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak sedang memikirkan apa-apa. Aurora, aku mengenalmu. Perhiasan ini, rambutku, dan semua aturan yang ada di sini. Aku hanya merasa aku adalah orang yang lain. Aku bukan Ratu Moors lagi, Philip. Aurora, dengarkan aku. Aku jatuh cinta hanya pada gadis di hutan itu. Dan hanya kepadanya saja. Kau tidak perlu berubah. Dan aku tidak mau kau berubah. Seharusnya aku tidak menyuruh Maleficent menggunakan selendang hitam itu. Bagaimana? Berhasil tidak? Ratuku, ada 2 peri di sini yang bisa saya gunakan untuk uji coba. Tapi saya mendapat kendala. Proses ekstraksinya sangat susah. Ekstraksi dari apa? Dari bunga tomblum. Bunga itu tumbuh di tanah para peri. Jadi mengandung esensi dari mereka. Saat bunga itu dicampurkan dengan bubuk besi, debu yang dihasilkan dapat membunuh semua peri. Tapi kita perlu lebih banyak lagi. Tunjukkan, coba perlihatkan padaku. Akhirnya, Moors akan jadi milikku dan tidak akan ada peri lagi. Pada waktu itu, Maleficent sedang berkumpul bersama Darkfey saat para prajurit suruhan Ratu Ingrid memasuki daerah Moors untuk mengambil Tumblum. Seketika, Maleficent punya firasat buruk bahwa sesuatu sedang terjadi di Moors. Ia pun bergegas pergi ke Moors untuk melihat apa yang terjadi. Cornell, yang tidak tahu tentang apapun, menjadi khawatir dengan kepergian Maleficent, maka ia pun menyusulnya. Tetap waspada, pelan-pelan. Ambil bunganya sekarang. Di sini, kita mengubur kaum kita. Tapi mereka malah merusaknya. Inilah kelakuan manusia. Mereka sudah banyak merugikan kita. Kita harus menghentikannya. Bertahun-tahun kau melindungi mereka, sekarang kau harus melindungi bangsamu sendiri. Maleficent! Ayo tembak mereka! Jangan sisakan satu pun dari mereka! Maleficent dan Cornell pun terjatuh ke tanah. Dan untuk melindunginya dan teman sekaumnya, ia membuat akar sebagai sarang pelindung. Kemudian, datanglah Bora, mengusir prajurit dengan kepak sayapnya yang kuat, serta melempar beberapa prajurit lain keluar Moors. Sedang Maleficent membuat lebih banyak akar untuk menjerat prajurit yang tersisa dan melemparnya keluar Moors pula. Setelah semuanya usai, dan tanah Moors bersih dari musuh-musuhnya, Bora dan Maleficent membawa Cornell yang terluka kembali ke tempat perlindungannya. Ayo semuanya tetap bersama. Kita akan meninggalkan Moors. Pegang tangan, ekor, atau sayap siapapun yang ada di dekatmu. Tahan. Hei Tuan, tahan, berhenti. Kenapa? Aku bersama-sama dengan mereka. Mundur. Kami diberi perintah untuk membiarkan makhluk lain masuk terlebih dahulu. Tapi aku bukan manusia, aku seekor gagak. Apa? Gagak, seekor burung hitam. Kenapa sih lama sekali? Biarkan kami masuk. Kenapa manusia tidak boleh masuk? Dan kenapa kami tidak boleh masuk? Aurora, bunga ini untukmu. Tumblum,
Kamu dapat dari mana? Dari ibuku. Lihatlah, matahari sudah terbit. Ini adalah hari pernikahan kita. Kata-kata Philip terus-menerus terbayang di pikiran Aurora. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aurora memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan berjalan menuju pintu rahasia milik Ratu Ingrid. Apa-apaan ini? Tak boleh ada yang kemari kecuali aku. Dan aku sudah di sini. Maka pergilah. Keluarlah di tempat ini. Maleficent. Dia tidak pernah melakukannya. Keluar sebelum kupanggil pengawal. Tunggu. Peri-peri yang hilang? Keluar. Kau dengar tidak? Kau adalah seorang peri kecil. Beraninya kau menyebutku begitu? Aku adalah Lickspittle, seorang bangsawan dan aku melayani ratu. Mereka mengambil sayapmu. Ayo, kita harus mengembalikan para peri itu. Tempat mereka di Moors. Sama sepertimu, Aurora. Manusia yang mengkhianati kaumnya. Kau mengutuk raja. Oh sayang, mungkin kau memang seorang ratu. Tetapi kau masih terlalu muda. Memimpin manusia sedikit lebih rumit daripada berlarian tanpa alas kaki dengan bunga di rambutmu. Ketika aku masih kecil, kerajaan keluargaku berbatasan dengan Moors. Pada suatu musim dingin yang kejam, panen kami gagal dan rakyat kami menderita. Namun, kami bisa melihat dari balik tembok bahwa para peri hidup makmur. Akhirnya, ayahku mengirimkan saudaraku untuk berunding. Namun, ia tak pernah kembali. Apakah mungkin makhluk-makhluk aneh itu yang membunuhnya? Aku tidak percaya. Negeriku kacau balau. Rakyat kami ketakutan. Mereka menggulingkan ayahku dan mengusirku. Akhirnya, aku menikah dengan Raja John dari Ulstead. Raja lemah lainnya yang berbicara tentang perdamaian. Dan sekarang, anakku dirusak oleh mimpi keharmonisan. Namun, perdamaian takkan menjatuhkan kami. Pengawal, kurung dia. Perang akan segera dimulai. Lepaskan aku. Tidak, buka pintunya. Di saat Maleficent berusaha memulihkan Cornell, bangsa Fae tengah mempersiapkan diri untuk memulai peperangan. Mereka mulai meninggalkan goa dan terbang menuju istana ketika para prajurit kerajaan sedang mempersiapkan senjata perang. Sesaat setelah bangsa Moors masuk ke dalam gereja, Ratu Ingrid memberi perintah untuk memulai permainan musiknya. Mulai musiknya. Bangsa Fae mulai mendekati wilayah kerajaan. Perintah diturunkan, pertanda perang akan segera dimulai. Kegaduhan mulai terjadi. Aurora yang masih terkurung di dalam kamarnya berusaha mencari cara untuk bisa mengelabui pengawal dan kabur dari kamarnya. Keadaan bertambah buruk ketika bangsa Fae tiba di wilayah kerajaan. Maleficent memulai perang. Yang terpenting sekarang adalah ayahku. Philip, dia tidak pernah mengutuknya. Apa? Tidak mengutuknya? Ya, Maleficent, dia tidak mengutuknya. Ibumu yang melakukannya. Apa maksudmu? Jarum pemintal itu, kutukannya masih ada di situ. Ibumu menusukkan itu ke tangan ayahmu. Lihat lukanya. Luka yang sama. Philip, ibumu mengurung para penduduk Moors di gereja. Ini bukan pernikahan, ini adalah perangkap. Cornell kembali mengingatkan Maleficent tentang jati dirinya. Cornell telah memilih dan ia menyerahkan kekuatannya. Kekacauan semakin nampak di wilayah kerajaan. Banyak pasukan yang berjatuhan, baik dari bangsa Fae maupun prajurit kerajaan.
Aurora. Siapa? Kau di sini? Ibu, hentikan semua ini. Kita sedang berperang. Ini bukan perang. Ini pembantaian. Philips, kau tidak mengerti. Makhluk-makhluk ini menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Ibu salah. Kita semua bisa hidup bersama. Kau bodoh jika percaya itu. Kau tidak tahu apa yang diperlukan untuk membela kaum kita. Ibu membohongiku. Ibu melindungi kerajaan dan tahtamu. Melindungi? Lalu bagaimana dengan ayah? Ibu melindunginya. Pangeran sedang tidak sehat. Antar dia ke kamarnya, sekarang. Kita harus berbuat sesuatu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saat itu, Lickspittle sedang bereksperimen. Kemudian ia terdiam sejenak dan menatap jarum pintal yang menyebabkan semua kerusakan ini terjadi. Sedangkan di sisi lain, Maleficent dengan marah terbang menghampiri Ratu Ingrid. Di sana Maleficent melihat bahwa Ratu Ingrid telah menunggunya dengan senyum liciknya. Inilah iblis yang kujanjikan kepada rakyatku. Kamu lebih mudah ditebak daripada manusia. Hentikan, hentikan. Hampir mudah ditebak. Maleficent, aku menyesal telah melakukannya. Tetapi ada jalan yang lain. Ini bukan dirimu. Aku mengenalmu. Kau tidak. Aku mengenalmu. Kau adalah ibuku. Musnahlah kau. Tidak. Tahu apa syarat untuk menjadi pemimpin yang hebat, Aurora? Kemampuan untuk membuat rakyat takut dan menggunakan rasa takut itu untuk melawan musuhmu. Jadi, kusebarkan cerita tentang penyihir jahat dan putri yang ia kutuk. Tidak penting siapa yang membangunkan sang putri tidur. Yang terpenting adalah mereka ketakutan dan kisah itu melegenda. Kau mungkin berpikir aku monster, namun semua yang kulakukan demi Ulfsted. Kau pengkhianat bagi kaummu dan kau akan merasakan ganjarannya. Pengawal. Akhirnya, Maleficent sudah mati. Kita tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan. Akhirnya, Ulfsted bebas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ratu Ingrid menjadi lebih takut dan bingung ketika ia melihat bahwa Maleficent terlahir kembali. Ia sudah yakin betul bahwa ia telah berhasil melenyapkan Maleficent. Dihantui rasa takut, ia memutuskan untuk mendorong Aurora jatuh dari menara. Maleficent berhasil menyelamatkan Aurora di dalam cengkramannya. Ratu Ingrid tamak melihat hal tersebut. Dengan panik, ia menjauhi kegaduhan itu dan berlari ke dalam istana. Di sana, ia ditangkap oleh ketiga peri yang tanpa ia ketahui telah menunggunya. Halo, Buruk Rupa. Nyonya, aku merindukanmu, Diava. kepalamu terbentur? Iya. Philip, Ya, apa kau mencintai putriku? dengan segenap hatiku. Bagus. Aku rasa ini punyamu. Kutukan memang tidak dapat diakhiri, namun dapat dipatahkan. Wahai rakyatku, semua ini telah berakhir.
tidak akan ada perang lagi. Dan mulai hari ini, kita melangkah maju dan berusaha hidup di dalam perdamaian bersama. Hari ini akan ada pernikahan. Bukan hanya persatuan dari dua manusia, tetapi dua kerajaan. Semuanya diundang dan disambut. Kita di sini untuk menyatukan dua kerajaan yang dipisahkan oleh ketakutan. Hari ini kau menunjukkan bahwa kita tidak ditentukan oleh asal kita, namun oleh siapa yang kita cintai. Philip, apa kau menerima Aurora? Ya, aku bersedia. Dan Aurora, apa kau menerima Philip? Ya, aku bersedia. Maka aku nyatakan kalian suami dan istri. Maleficent memutuskan untuk tinggal beberapa hari di Kastil Ulster, menemani Philip dan Aurora yang baru saja menjadi ratu dan raja dari dua kerajaan. Namun ia tahu, inilah saatnya ia menjalani kehidupannya sendiri. Maka pergilah Maleficent dari kerajaan Ulster menuju tempat asalnya, ditemani oleh peri-peri bangsanya di sampingnya. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Unstoppable today, break down. Only alone I will cry out now. You will never see what's hiding out now, hiding out deep down. Yeah, yeah, I know. Heard that to let your feelings go is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, yeah, I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play.
unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Dengan ini berakhirlah acara Wanderlust 3 Shatter the Myth. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan pagelaran drama SMAK Penabur Kota Wisata 2022. Demikian persembahan dari kami, siswa-siswi SMAK Penabur Kota Wisata dalam pagelaran drama Wanderlust 3 dengan tema Shatter the Myth. Saya Valerie Dan saya Michael, mewakili seluruh cast and crew dari Wanderlust 3, pamit undur diri dari hadapan Anda. terima kasih dan sampai jumpa di Wanderlust Spekta berikutnya.
Hello guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting untuk milih kampus. Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Program Studi Doktor Hukum, Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Magister Pendidikan, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Teknik Elektro, Program Studi Magister Arsitektur, Program Studi Bimbingan Konseling, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Hukum, Program Studi Pendidikan Kedokteran, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Fisioterapi, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Program Studi Keperawatan, Program Studi Manajemen Pajak. Karena kami datang untuk melayani. Nama saya Marjuki, saya saat ini adalah General Manager Human Resources di PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia telah memulai program internship 3+1 sejak 2015. Dan saat ini sudah memasuki tahun kelima dan sudah cukup banyak mahasiswa yang datang ke Paros. Di sini kami sama-sama belajar hal yang sangat positif, terutama bagaimana menggunakan teknologi untuk membuat suatu bisnis lebih baik ke depannya. Jadi kalau bicara apakah ada nilai positif dari 3+1, jawaban saya sangat positif sekali, terutama bagi perusahaan untuk bisa bertahan hidup beberapa abad ke depan. Tentu akhir kata kami sangat berterima kasih dengan Binus University. Dengan adanya program 3+1 ini sangat membantu kami di industri untuk terus berkontribusi banyak bagi bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya kita sama bisa membangun Indonesia lebih sukses dalam berbagai bidang, terutama di teknologi. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat.
PPM School of Management. Karena hidup tidaklah sekadar hadir. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go!